Saudara dalam Tuhan, seringkali warga kerajaan tidak mengerti nilai daripada kesabaran, ketekunan, dan ketahanan. Dalam Yakobus pasal kelima, maka Tuhan memberikan contoh, yaitu tentang Ayub. Seringkali kita cuma khotbah tentang Ayub itu tentang apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan, which is good. Tetapi kita harus tahu, Ayub juga tidak sabar. Dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan teman-temannya. Padahal dia sebutkan orang jujur, tulus, ya, menjauhi kejahatan, ya, orang yang hidupnya benar, yang mendahulukan Tuhan. Tetapi lewat apa yang kita hadapi hari ini, pertama-tama is revealing about ourselves. Dan firman Allah mengatakan, tirulah teladan dari para nabi yang berbicara demi nama Tuhan. Saya berbicara pada rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan yang berbicara demi nama Tuhan, setiap kepala keluarga, apa yang Tuhan tuntut daripada kita, dan apa yang orang-orang yang kita pimpin atau keluarga kita mau lihat daripada kita. Pertama tentu saja kesabaran itu, dan ketekunan dan ketabahan. Itu tidak mudah, saudara. Ketekunan itu melakukan sesuatu secara berulang-ulang sehingga menjadi satu habit. Endurance itu tidak banyak orang yang mendapatkannya. Kesabaran itu makrotimia. Ketekunan itu hipomone. Dengan tetap joyful, tetap melakukan tugas-tugas kita, sekalipun ada banyak tekanan, banyak kesulitan. Dan kemudian hipomeno, itu endurance, ketahanan. Saudaraku kasihan Tuhan, in your patience possess ye your soul. Di dalam ketekunanmu, kamu akan menyelamatkan jiwamu. Itu firman Tuhan. Kita belajar tentang Ayub. Tapi penekanannya di sini apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan. Kita bicara tentang the end. Akhir segala sesuatu lebih baik daripada awalnya. Saya memulai pelayanan saya dan kehidupan mengikut Kristus 40 tahun yang lalu. Yang penting bukan awalnya, bagaimana saya mengakhirinya. Apakah saya akan mencapai yaitu keutuhan, ya, sempurna, lacking nothing. Karena itu yang penting itu bukan doing, bukan khotbah saya, bukan nubuatan, bukan tulisan-tulisan saya. Yang penting itu being. Karena firman Tuhan dikatakan Tuhan itu maha penyayang, penuh dengan belas kasihan, ya. Polis planktos itu artinya lebih dari belas kasihan, tapi luar biasa, ya. Kalau saya membaca itu, karena goalnya itu Tuhan Yesus. Ketika Tuhan melihat orang banyak yang terlantar itu, tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Biarlah saudara dan saya, ya, mencapai buah yang matang, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan biarlah sifat Tuhan itu ada pada kita. Saya percaya setelah melalui ujian itu, Ayub menjadi pribadi yang baru. Karena firman Allah mengatakan, ketika Ayub berdoa buat teman-temannya yang mengata-ngatai dia, maka saudaraku, Tuhan memulihkan keadaannya. Baru-baru ini sedikit kesaksian, saya diberitakan di mana-mana Pak Arifin itu tinggal menunggu waktu karena terpapar COVID-19. Padahal tidak seperti itu. Tapi di situ saya tahu ada orang yang mengutuki saya dan ada orang yang mendoakan saya. Dan apa tugas saya? Mendoakan orang-orang yang pura-pura baik itu, saudaraku. Supaya apa? Supaya nanti seperti Ayub, maka Tuhan menyediakan mahkota kehidupan. Saya yakin dan percaya, nanti pelajari lagi kitab Yakobus ini luar biasa, very practical. Dan saya percaya saudara dan saya mencari mahkota kehidupan itu yang sifatnya kekal. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan, Jemaat GBI Rock Sejahtera. Kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu yang sementara menyaksikan ibadah ini untuk berdiri bersama saya, dan kita tabiskan, kita berdoa bersama untuk membuka ibadah kita di pagi ini. Kita berdoa. Bapa, kami serahkan sepenuhnya ibadah GBI Rock Sejahtera di hari ini. Tuhan memberkati semua yang melayani. Bahkan Tuhan memberkati umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, yang sementara menyaksikan siaran ini.
Biarlah ibadah yang kami mulai dari awal pertengahannya, akhirnya, mau jadi dalam nama Bapa Pencipta alam semesta, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan tuntunan Roh Allah yang kudus, Tuhan memberkati ibadah di pagi ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya sampai detik ini kita masih kuat, kita masih sehat itu karena kemuliaan, kebaikan Tuhan yang Tuhan masih berikan sampai detik ini. Kita masih sehat, kita masih kuat, dan saya percaya kita dipilih, kita dikuduskan untuk memberitakan perbuatan baik Tuhan. Haleluya.
Saya percaya bahwa kekal mulia kerajaan Tuhan sampai saat ini. Walaupun di tengah wabah corona, walaupun di saat-saat yang genting seperti ini, saya percaya kita masih punya pengharapan dalam Tuhan. Sebab Tuhan yang memberikan pengharapan bagi kita semua. Yes. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus firman yang hidup, ini kesempatan yang indah untuk kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati semua kami yang ingin mendengarkan kebenaran ini. Dan hamba percaya Tuhan singkapkan kebenaran-kebenaran ini menjadi suatu pegangan hidup bagi kami. Kami belajar hari ini, tetapi kami juga akan melangkah bersama firman ini dalam hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa di surga. Hamba serahkan sepenuhnya pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu, sambil Tuhan ambil alih semua keadaan. Tuhan ambil alih semua pembicaraan hamba ini, supaya betul-betul hanya firman-Mu yang disampaikan. Nama Tuhan ditinggikan. Hamba berdoa Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang sementara mendengarkan firman ini, supaya mereka menjadi kuat. Mereka bisa maju bersama Tuhan, tetapi mereka memakai firman ini juga untuk menjadi pedoman hidup dari hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di pagi hari ini saya ingin membaca satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, Mazmur 63 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Mazmur 63 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat teks firman ini sebenarnya merupakan suatu kekuatan besar yang sementara pemazmur sampaikan bagi saudara dan saya, Bapak Ibu dan saya di hari ini. Kenapa saya katakan kekuatan besar? Karena kalau kita melihat situasi-situasi saat ini yang semakin tidak menentu, banyak sekali muncul kecenderungan-kecenderungan negatif manusia, atau banyak sekali muncul kebiasaan-kebiasaan yang buruk ketika dia masuk di masa-masa yang sulit, atau ketika dia masuk di masa-masa yang sukar. Kenapa saya katakan kecenderungan itu? Karena semakin orang berseru kepada Allah, tetapi itu terjadi ketika dia masuk dalam persoalan hidup. Orang datang kepada Allah ketika dia kadang-kadang masuk dalam pergumulan hidupnya. Orang datang kepada Allah ketika dia tidak nyaman. Orang datang kepada Allah ketika kadang-kadang dia disakiti. Orang datang kepada Allah ketika mungkin dia sudah mulai bangkrut dan mencari jalan keluar. Dan bahkan banyak orang meninggalkan Allah dan tidak ingat ketika dia diberkati.
Mereka menjadi lupa kepada Allah. Ketika hidupnya sudah mulai dipenuhi dengan, kita katakan berkat, kita katakan sukacita, orang mulai lebih mementingkan diri sendiri daripada mementingkan Allah. Nah, kecenderungan-kecenderungan negatif inilah ini kenyataan hidup yang terjadi di mana saja, termasuk yang ada di sekitar kita. Tetapi hal itu tidak terjadi pada diri Daud, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi. Di dalam situasi yang tidak menentu, tetapi di dalam situasi yang luar biasa pun yang dialami, Daud selalu mengingat kepada Tuhan. Daud selalu mengingat kepada penciptanya. Daud selalu ingat kepada Allah yang sudah menuntun dia. Tema khotbah saya pagi hari ini, saya bicara tentang bagaimana saudara dan saya punya kerinduan kepada Allah. Bagaimana kita meningkatkan kehausan kita kepada Allah. Mengapa Daud bisa tetap dengan begitu bergairahnya mempunyai kerinduan kepada Allah, sekalipun ia sementara masuk di dalam situasi-situasi yang sulit, masuk dalam situasi yang susah, masuk dalam situasi yang sukar. Kita lihat tadi di dalam pembacaan kita ketika Daud berbicara bahwa dia rindu kepada Allah. Dia berkata bahwa ya Allahku, engkau Allahku, aku mencari engkau. Situasi ini terjadi, ayat yang pertama dalam bacaan kita katakan, ketika Daud sementara berada di padang gurun Yehuda. Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan dikasihi, kalau saya mengamati bagian-bagian ini dan saya melihat, wow, ini Daud sementara berada di satu padang gurun yang besar. Di dalam teks bahasa Ibrani dikatakan Midbar Yehuda, gitu ya. Dan dia berada di padang gurun yang sangat tandus dan umumnya tidak berpenghuni. Situasi ini terjadi sebenarnya ketika Daud sementara dikejar-kejar oleh anaknya Yonatan. Ketika Yonatan hendak membunuh dia, Yonatan hendak merebut tahtanya. Dan dalam pelarian Daud itulah, menghindar dari anaknya itulah, dia tiba di padang gurun yang sangat tandus. Dia tiba di padang gurun Yehuda yang disebutkan di sini, di tanah Negeb. Kalau Bapak Ibu bisa membuka Alkitab di rumah dan lihat di dalam Hakim-Hakim 1 ayat 16. Di situ dijelaskan bagaimana Daud dengan susah payah berada di tanah Negeb itu. Dan ketika dia berada di padang gurun yang sangat tandus itu, Daud tetap mengingat apa yang Tuhan kerjakan bagi hidupnya. Kenapa hal itu bisa terjadi di dalam situasi yang sulit, tetapi Daud masih ingat kepada penciptanya? Poin pertama saya adalah, pandanglah Allah sebagai sumber kepenuhan. Di dalam ayat 2 dan ayat 3 bacaan kita, teks bacaan kita tadi dikatakan begini, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, dan jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tidak berair. Daud membayangkan ketika orang berada di padang gurun dan sementara rindu untuk mendapat setetes air segar. Dan dia katakan seperti begitu Bapak Ibu dan Saudara. Dia rindu kepada Tuhan seperti dia merindukan air yang segar di padang tandus, padang gurun yang sangat tandus dan sangat berbahaya. Daud tahu secara pasti objek yang dituju. Daud tahu siapa yang dia sembah. Daud tahu siapa yang hendak dia mohon pertolongan. Dia tahu pada objek yang pasti, yaitu Allah, Bapa di surga. Yang menarik adalah ketika bagian ini dia mulai dengan kata, aku mencari engkau, jiwaku haus, tubuhku rindu.
Ini dalam teks-teks bahasa Ibrani itu dia menggunakan orang ketiga, kata kerja orang ketiga. Jadi sangat-sangat atau menunjukkan hasrat yang paling dalam, menunjukkan keinginan yang paling dalam daripada orang yang sementara merindukan Tuhan itu. Daud tahu bahwa hanya Tuhanlah, hanya Allah sajalah yang akan memberikan dia jalan keluar. Hanya Tuhan sajalah, hanya Allah sajalah yang dapat menolong dia. Oleh karena itu dia berkata bahwa seperti tanah yang kering, seperti di tanah yang kering. Daud tidak pernah mencari air sebagai pemenuhan kebutuhannya. Daud tidak pernah mencari, dia sementara membandingkan. Tapi Daud tidak sementara mencari air ketika dia berada di padang gurun yang kering itu, ketika dia berada di padang gurun yang tandus itu. Tetapi yang Daud cari adalah Allah di atas segalanya. Inilah yang dikatakan bahwa, saya katakan begini, ini spiritual yang menang atas pikiran dan perasaan. Ini iman yang menang atas pikiran dan perasaan. Ini iman yang menang atas segala kelemahan. Daud memandang Allah sebagai sumber kepenuhan hidupnya, walaupun dalam situasi yang sulit sekalipun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana hidup saudara dan saya? Bagaimana supaya kita tetap rindu kepada Allah di dalam berbagai situasi? Bagaimana kita bisa rindu kepada Allah bukan saja pada saat kita susah atau pada saat kita senang? Kuncinya adalah pandanglah Allah sebagai sumber kepenuhan. Pandanglah Allah sebagai satu-satunya jalan untuk mengatasi segala persoalan hidupmu. Pertanyaannya adalah, mengapa ada orang yang lari dari Allah ketika menghadapi kesulitan? Jawabannya adalah karena orang itu tidak memandang Allah sebagai sumber kepenuhan. Karena orang itu tidak memandang Allah sebagai satu-satunya jalan untuk dia lepas dari persoalan hidup. Tetapi dia mencari tempat-tempat lain untuk mencari jawaban di dalam persoalan hidupnya. Saya ingin pagi hari ini sebelum kita mengakhiri bulan Agustus ini, mari kita pandang Allah sebagai sumber kepenuhan hidupmu. Hidup senang, hidup susah, pandang Allah sebagai sumber kepenuhan. Yang kedua adalah tempatkanlah Allah di tempat yang paling utama. Sekali lagi, kalau kita sudah pandang Allah, kita tempatkan dia di tempat yang paling utama. Ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Pemazmur katakan bahwa sebab kasih setiamu itu lebih daripada hidup. Ini luar biasa, saudara. Dia bicara kasih setia, dia bicara hidup. Ini adalah nilai yang paling penting, nilai yang paling utama dalam hidup seseorang. Ketika dia berkata bahwa kasih setia Tuhan lebih daripada hidup. Nah, dalam situasi yang sulit di padang belantara, dalam situasi yang sulit di padang gurun, Daud mengatakan bahwa kasih setia Tuhan lebih daripada hidup. Bapak Ibu bisa bayangkan seseorang berada di padang belantara, padang gurun, berhari-hari, berbulan-bulan, tetapi Daud tetap percaya bahwa Allah itu adalah kasih yang memberikan hidup kepada siapapun. Oleh karena itu Daud menempatkan Allah
pada posisi yang paling utama. Orang berkata begini, ada air, tanpa Allah maka mati jiwa raga ketika air itu akan habis. Atau ada Allah, tanpa air hidup, karena Allah pencipta air itu. Saya mau katakan begini kepada Bapak Ibu Saudara, ketika Daud menempatkan Allah pada posisi yang paling utama, apa yang terjadi dengan kehidupan Daud? Dia katakan di ayat yang ke-6, ayat yang ke-5 begini, demikian aku memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Dia terus memuji Tuhan dalam situasi yang sulit. Bahkan kita selalu bilang, Tuhan kita angkat tangan dan engkau turun tangan. Ini teologianya Daud. Ketika dia bilang, aku menaikkan tanganku demi namamu, Tuhan akan menurunkan tangannya untuk menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan dia mengatakan begini, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji. Dia mulai bicara, ada lemak, ada sumsum. Seperti lemak dan sumsum ini dia memberikan gambaran-gambaran bahwa Tuhan akan mengenyangkan dia. Siapa bilang, mungkin sekarang kita bilang, kalau jangan banyak makan lemak, jangan banyak sumsum, gitu ya, nanti kolesterolnya bisa naik. Tetapi ini gambaran bahwa dia dikenyangkan dengan begitu banyak berkat, begitu banyak rezeki, karena dia menaruh Allah sebagai tempat yang utama. Atau dikatakan begini, ketika dia bilang dengan lemak dan sumsum aku dikenyangkan, ini ungkapan bagaimana dia memuji Allah. Seperti dia menikmati hidangan yang begitu lezat, seperti dia menikmati hidangan yang begitu istimewa yang ada di padang gurun. Ini satu hal yang luar biasa Daud mengungkapkan ini. Dia menikmati berkat-berkat Tuhan ketika dia ada di padang belantara. Dia menikmati berkat-berkat Tuhan ketika dia ada di dalam kesusahan. Dia menikmati berkat-berkat Tuhan ketika dia ada dalam begitu banyak persoalan hidup. Dia menikmati berkat Tuhan ketika dia ada di dalam tantangan yang begitu hebat. Pertanyaannya, kenapa Daud alami itu? Jawabannya karena Daud menempatkan Allah di tempat yang tepat, di posisi yang utama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang sekasihi, pertanyaannya sekarang adalah, di manakah Allah dalam hidup kita? Di manakah kita menempatkan Allah dalam hidup kita? Di manakah kita menempatkan Allah dalam keluarga kita? Di manakah kita menempatkan Allah di dalam rumah tangga kita? Di manakah kita menempatkan Allah di dalam pekerjaan kita? Di manakah kita menempatkan Allah di dalam usaha kita? Di manakah kita menempatkan Allah di dalam studi, pelayanan, dan aktivitas kita? Tempatkanlah Allah pada posisi yang paling utama. Karena di sanalah saudara akan mengecap lemak dan sumsum. Di sanalah saudara akan mengecap berkat-berkat surgawi. Di sanalah saudara akan mengecap kebahagiaan-kebahagiaan surgawi yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tempatkanlah Allah di tempat yang paling utama, seperti yang Daud kerjakan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ketika Daud sudah betul-betul memandang Allah sebagai sumber kepenuhan, lalu dia menempatkan Allah di tempat yang paling utama. Yang ketiga adalah Daud memiliki pengalaman pribadi dengan Allah. Daud memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Di ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9 bacaan kita. Apabila aku mengingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam.
sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Ini ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwa Daud memiliki pengalaman pribadi dengan Allah. Dia katakan, aku ingat kepadamu. Bahkan dia bilang di mana? Aku ingat kepadamu di mana? Dia katakan, aku ingat kepadamu di tempat tidurku. Ini bagaimana Daud bisa merenungi, Daud merenungkan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan bagi hidupnya. Bahkan dia katakan, engkau telah menjadi pertolonganku. Atau dikatakan di sini, wow, ini adalah bentuk yang betul-betul perfect, ya. Dalam teks bahasa Ibrani itu, engkau telah itu sudah perfect, artinya sempurna. Engkau telah menjadi pertolonganku sempurna. Bahkan dikatakan begini lagi, tangan kananmu telah menopang aku. Ini membuktikan bahwa Daud mengalami pertolongan Tuhan yang nyata. Daud memiliki pengalaman-pengalaman pribadi yang nyata dengan Tuhan. Daud memiliki hubungan yang nyata dengan Tuhan. Daud memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Daud memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Karena memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan itulah Daud ungkapkan begini, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudara, saya mau katakan begini bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, memasuki waktu-waktu ini, hari-hari ini, firman Tuhan katakannya hari-hari ini adalah jahat. Lekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Jangan ragu, maju bersama Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, tangan kananmu menopang aku. Tangan kanan Tuhan akan menopang aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, marilah mengakhiri bulan ini kita semakin memiliki kerinduan kepada Allah. Walaupun situasinya sangat sulit sekarang ini, kita memiliki satu-satunya sumber kepenuhan, yaitu Allah. Pandang Dia sebagai yang memberikan hidup dan berkat. Kita tempatkan Allah pada tempat yang paling utama. Dan milikilah pengalaman-pengalaman pribadi dengan Allah. Milikilah hubungan pribadi dengan Allah. Dalam doamu, dalam saat teduhmu, dalam keluargamu, miliki pengalaman-pengalaman itu. Karena dari sananya lah Tuhan akan memberkati hidupmu. Tuhan akan memberkati keluargamu. Tuhan akan memberkati usahamu. Tuhan akan mengeluarkan engkau dari persoalan hidup dan gumulan-gumulan yang hebat. Percayalah seperti Daud. Milikilah kerinduan seperti Daud. Walaupun sementara berada di padang gurun kehidupan sekarang ini. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu tentang begitu dalamnya Daud rindu kepada Tuhan. Walaupun di dalam persoalan hidup yang sementara dia alami, di padang gurun yang begitu tidak menjanjikan kehidupan, tetapi Daud tetap hidup mengandalkan Tuhan. Dia tetap memandang Tuhan. Dia tetap menempatkan Tuhan pada porsi yang utama. Dan dia tetap melekat kepada Tuhan. Dan kami melihat Daud diberkati Tuhan. Daud dilimpahi berkat begitu dalam. Daud dilindungi Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah firman ini menguatkan semua kami, Jemaat GBI Rock Sejahtera, yang sementara menyaksikan khotbah ini dan ibadah ini, mengikuti ibadah dan khotbah ini, supaya betul-betul kerinduan kepada Allah tidak berhenti ketika mereka mengalami jalan buntu. Kerinduan kepada Allah tidak putus ketika mereka mengalami kesulitan, tetapi semakin bergairah merindukan Tuhan dan menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan.
Diberkatilah semua umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman ini, supaya mereka tetap kuat untuk masuk di dalam medan gumul mereka, termasuk padang gurun hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami dari hari ke hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini kesempatannya untuk kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan lewat persembahan-persembahan yang Tuhan berikan kepada kita dan kita kembalikan kepada Tuhan di hari ini. Jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan syukur itu, Bapak Ibu dapat mentransfer di nomor-nomor rekening gereja yang ada tertera di bawah ini. Tetapi saya ingin mendoakan Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan. Mari angkat persembahan Bapak Ibu, duduk saja tidak mengapa, angkat persembahan Bapak Ibu dan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang kami berikan bagi pekerjaan Tuhan. Diberkatilah semua tangan-tangan yang memberi di pagi hari ini. Diberkatilah usaha mereka. Diberkatilah apa saja yang mereka upayakan. Karena kami percaya orang yang memberi dengan sukacita, orang yang memberi dengan tulus hati akan diberkati Tuhan 100 kali lipat di perbendaharaan rumah mereka. Dengan sukacita Tuhan kami membawa persembahan-persembahan kami dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi, di akhir bulan ini biasanya di GBI Rock Sejahtera kita juga akan mendoakan bagi Bapak Ibu yang berhari ulang tahun, baik ulang tahun tapi juga ulang tahun pernikahan. Dan saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang berhari ulang tahun, adik-adik yang berulang tahun, dan juga sekaligus syafaat dan berkat. Kita akan berdoa kepada Pak Ricky Afandi yang berhari ulang tahun di tanggal 3 Agustus. Saudara Anugrah Iwan, Mas Iwan di tanggal 6. Tanggal 10 ada adik Cassandra. Tanggal 11 ada adik James, ini di Rocky. Tanggal 12 ada Bu Sri Sanyata. Yang berikut tanggal 16 adalah hari ulang tahun pernikahan Pak Rizky dan Bu Linda. Tanggal 17 hari ulang tahun pernikahan Pak Heri Surono dan Bu Popi. Tanggal 17 ulang tahunnya Maria di KGC. Tanggal 25 adik Mike di Rocky. Tanggal 27 ada Pak Raditya Karisma. Tanggal 27 juga ada Pak Hendra. Dan tanggal 30 hari ulang tahun pernikahan Pak Kris Latu Prisa dan Ibu Wati. Saya menyebut kita berdiri, saya berdoa sekaligus bagi yang ulang tahun dan juga bersyafaat ulang tahun dan sekaligus dengan doa berkat. Mari saya jemput Bapak Ibu sekalian berdiri bersama saya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur di hari ini karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi hidup kami. Kami bersyukur karena kami masih kuat, kami masih punya nafas yang Tuhan berikan. Bahkan Tuhan masih memberkati rumah tangga kami. Tuhan masih menjaga anak-anak kami. Tuhan masih melindungi pekerjaan-pekerjaan kami. Walaupun dalam situasi yang semakin sulit seperti ini, tetapi kami melihat pertolongan sempurna Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Bapa, di hari ini kami berdoa bagi gereja kami, GBI Rock Sejahtera Yogyakarta. Tuhan memberkati gereja ini. Tuhan memberkati pelayanan di gereja ini. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam gereja ini. Kami berdoa bagi hamba-Mu, Pak Pendeta Stefanus Agus, yang menjadi gembala kami. Tuhan memberkati hidupnya, memberkati istri, memberkati anak-anak. Bahkan sementara ketika dia berada di luar Jogja, Tuhan lindungi dia dengan malaikat surgawi-Mu, supaya apapun yang dikerjakan menjadi berkat bagi keluarganya. Tetapi juga jemaat kami itu terus dibangun, jemaat terus dikuatkan dalam pelayanan kedua hamba Tuhan ini.
Kami berdoa bagi Pastor Trio dan Ibu dan anak-anak juga ke dalam tangan-Mu. Berkati pelayanannya, berkati usahanya, supaya apapun yang dikerjakan juga diberkati oleh Tuhan. Semakin diberkati dan melayani Tuhan lebih dalam untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa bagi semua pelayan di Rock Sejahtera Yogyakarta di dalam nama Yesus. Berkati tim musik, berkati para pendoa, berkati guru-guru Rocky, berkati semua orang yang terlibat di dalam pelayanan yang mereka ambil. Di Yesus kami berdoa bagi jemaat kami yang mungkin sementara ada di daerah-daerah karena situasi ini. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa bagi mahasiswa-mahasiswi yang sudah mulai mungkin akan mulai berkuliah, dan juga dari anak-anak dari TK sampai ke tingkat SMA yang sementara studi belajar secara daring. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa bagi semua jemaat kami yang mungkin sakit secara fisik, di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sementara masuk dalam pergumulan-pergumulan hidup. Tuhan kuatkan mereka, yakinkan mereka. Kalau Daud Tuhan tolong, walaupun jadi padang belantara, padang gurun, Tuhan juga sanggup untuk menolong saudara dan saya untuk keluar dari persoalan-persoalan hidup yang sementara kami hadapi bersama. Bapak, kami berdoa bagi bangsa ini, diberkati selalu. Tuhan jaga dan pelihara kami, termasuk di Yogyakarta, ketika virus Corona atau COVID-19 ini semakin meningkat. Kami percaya pertolongan, perlindungan Tuhan sempurna dan nyata bagi kami. Dan kami yakin bahwa kami tidak pernah akan takut kalau kami berjalan bersama Tuhan. Walaupun Tuhan ajarkan kami untuk berhati-hati, untuk berhikmat di dalam melakukan semua aktivitas kami dalam situasi yang sulit ini. Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa juga bagi jemaat-jemaat kami yang berhari ulang tahun, mulai dari tanggal 3 Agustus, Pak Riki Avandi, Saudara Anugrah Iwan tanggal 6, Pak Ade Cassandra, Ade James, Bu Sri Sanyata, dan juga hari ulang tahun pernikahan Pak Rizky dan Bu Linda, hari ulang tahun pernikahan Pak Heri Sorono dan Ibu Popi. Berdoa bagi hari ulang tahun Maria di KDC, berdoa bagi Ade Mike di Rocky, juga hari ulang tahun Pak Raditya Karisma dan Pak Hendra, bahkan hari ulang tahun pernikahan Pak Kris atau Krista dan Ibu Wati. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan panjang umur, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan damai sejahtera, bahkan Tuhan melindungi keluarga-keluarga yang berhari ulang tahun pernikahan di hari dan bulan-bulan ini. Kami percaya semua jemaat GBI Rock Sejahtera di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan darah dan kuasa Yesus Kristus, supaya baik duduk berdiri berjalan kami, semuanya di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara sekalian dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberikan sukacita dalam hidupmu. Bahkan Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati semua usahamu, Tuhan memberkati semua yang engkau upayakan untuk bertahan hidup dalam situasi ini. Bahkan Tuhan memberkati semua orang yang membenci engkau karena pelayanan yang kau kerjakan. Diberkatilah semuanya saat ini, terus kekal sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, dan mengakhiri ibadah kami di pagi ini. Haleluya. Amen.